Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul sekilas meninjau atau mengkritik, membahas dan mempertanyakan. Kenapa adanya di antara para ulama, penceramah, mubalik, atau di antara ulama? Kita sekarang masih ada sifat fanatik, taklid, kultus individu kepada pendapat panutannya, perpegangannya. Selama ini mereka anggap atau menganggap pendapat. Mereka sudah menjadi kebenaran yang sudah ditetapkan atau dipaku mati. Tidak boleh berubah, meski dijumpai adanya rujukan Al-Quran atau sunnah ajaran petunjuk. Nabi SAW yang mengkoreksinya, yang menyatakan pendapat lama, itu sudah tidak benar lagi. Oleh Dr. Arifin S. Siregar. Pembahasan, sebenarnya kita salut dan menghargai para ulama, mubalig, dan penceramah kita yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi, luas, dan mendalam. Kita juga senang dan bangga melihat mereka mampu menjawab berbagai pertanyaan atau masalah yang dihadapkan kepada mereka, bahkan ketika ada perbedaan pendapat. Mereka seringkali merujuk pada mazhab dan ulama yang mereka ikuti. Ya namin, ketika ada pendapat mereka bertentangan dengan pendapat lain yang merujuk pada Al-Quran, hadits syahih, atau sunnah Nabi SAW yang lebih kuat, mereka cenderung menjadi beku, fanatik, dan taklid terhadap pendapat yang mereka peroleh dari mazhab atau ulama sebelumnya. Mereka seringkali menganggap pendapat tersebut sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh berubah, meskipun ada rujukan baru yang lebih sahih yang menunjukkan sebaliknya. Ketika dihadapkan dengan bukti bahwa rujukan lama mereka, misalnya, menggunakan hadits palsu atau tidak ada rujukan hadits sama sekali, mereka tetap bersikeras pada pendapat lama yang didasarkan pada ijtihad ulama terdahulu. Pola pikir mereka dalam diskusi atau pembahasan seringkali adalah untuk mencari pembenaran atas pendapat ulama mereka, bukan untuk mencari kebenaran. Segala dalil, baik yang lemah, palsu, atau tanpa dalil, diupayakan untuk mendukung pendapat ulama atau mazhab mereka yang lama. Contoh yang sering ditemui adalah kebolehan mentalkinkan mayat di kuburan, mengadzankan ketika menanam mayat ke liang lahat, atau membaca Al-Fatihah 3 kali ketika memberangkatkan mayat dari rumah duka ke kuburan, atau membaca solawat dengan tambahan kata Sayyidina. Meskipun mungkin ada hadits yang mendukung amalan tersebut, belakangan diketahui oleh ahli hadits bahwa hadits rujukan untuk amalan tersebut adalah lemah atau palsu. Contoh lain adalah pendapat lama bahwa pahala bisa dihadiahkan kepada mereka yang sudah meninggal. Namun, setelah hijrah ke Mesir dan bertemu dengan ulama-ulama besar lain, Imam Syafi'i mengubah pendapat lamanya, Qaul Qadim, yang membolehkan hadiah pahala dan menetapkan pendapat baru, Qaul Jadid, bahwa pahala tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Meski demikian, di antara ulama dan masyarakat pengikutnya, masih ada yang tidak mau mengubah pendapat lamanya dan tetap berkeyakinan bahwa pahala bisa dihadiahkan kepada yang sudah mati. Komentar, mungkin ada yang bertanya mengapa di antara para mazhab atau ulama terdahulu terdapat pendapat yang pada masa itu dianggap benar, namun kini terbukti salah. Pendapat tersebut mungkin tidak lagi sesuai dengan Al-Quran, hadits syahih, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perlu diadakan ralat atau perubahan. Hal ini terjadi karena, 1. Ketahuilah bahwa Al-Quran sifatnya qat'i, pasti tidak diragukan kebenarannya, sedangkan hadits sifatnya zanni, diragukan kebenarannya, karena bisa lemah atau palsu, atau bahkan bukan hadits. Memang, hadits adalah wahyu yang diwahyukan dan tidak mungkin salah. Hadits menjadi diragukan karena perawi yang meriwayatkan, atau sanad, jalur periwayatan yang lemah, atau matannya, isinya, lemah akibat kesalahan pendengaran. Selain itu, hadits juga bisa diragukan jika yang menggunakannya sebagai rujukan belum menyeleksi apakah hadits tersebut syahih, lemah, atau palsu. 2. Kenyataan sekarang telah dibukukan oleh ahli hadits Syekh Nasiruddin Al-Albani yang menemukan tidak kurang dari 2.000 hadits lemah atau palsu. 2. Kenyataan sekarang telah dibukukan oleh ahli hadits Syekh Nasiruddin Al-Albani yang menemukan tidak kurang dari 2.000 hadits lemah atau palsu. 3. Faktor lain adalah mazhab atau ulama yang menerima hadits
atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada jauh dari tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Dulu tidak ada pertemuan seluruh ulama untuk membahas kebenaran hukum ketika menggunakan hadits. 5. Tidak adanya komunikasi cetak, koran, atau komunikasi elektronik di masa itu. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon sejawat menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.